Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita diberi nikmat kesehatan dan nikmat kecepatan untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar pada hari ini. Salawat beriringan salam, marilah kita ucapkan tak bosan-bosannya kita kirimkan buat Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, Ananda semua, pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa untuk memulai pelajaran kita pada pagi ini. Berdoa dimulai kepada ketua kelas, tolong dipimpin untuk berdoanya. Berdoa selesai, mudah-mudahan dengan diawali doa tadi kita belajar bisa dengan tenang dan bisa sukses sampai selesai belajarnya. Baiklah Nanda semua, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang larangan pergaulan bebas. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini tentang surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, peserta didik diharapkan mendapat membaca ayat Al-Quran Al-Isra ayat 32 dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal dan memfasih dalam bacaan Al-Quran Al-Isra ayat 32 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan pengertian asbabul nuzul dan asbabul nuzul surat Al-Isra ayat 32. Yang seterusnya, peserta didik dapat menentukan hukum bacaan hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Adapun dalil tentang larangan pergaulan bebas dari surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekatkan perbuatan zina. Sesungguhnya suatu perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ada suatu pendosa yang ingin berzina, seorang hamba yang berzina ketika itu ia berzina dalam keadaan beriman dan tidak akan mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia minum khamar ketika dia minum dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedangkan dia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari. Larangan pergaulan bebas. Adapun hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Isra ayat 32, yang mana sebelum kita menentukan hukum ilmu tajwid yang terdapat di surat Al-Isra ayat 32, adapun beberapa poin tentang pengertian ilmu tajwid atau macam-macam ilmu tajwid yang terdapat di dalam pelajaran hukum ilmu tajwid. Yang pertama, contohnya nun sukun atau tanwin. Di sini ada beberapa hukum ilmu tajwid. Yang pertama, ikfa, izhar, idgham bigunah, idgham bila gunah, dan iqlab. Contohnya ikfa. Ikfa terdapat dari 15 huruf yang ada di ikfa. Contohnya ta, sa, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, za, fa, ko,
dan ka. Nah, huruf ikhfa ini dibaca dengung dan meleburkan suara ikhfa. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ini, maka dibaca dengung. Hukumnya ikhfa. Yang kedua, izhar. Izhar itu terdapat 6 macam huruf izhar. Yang pertama, a, ha, kho, a, ro, dan ha. Yang mana apabila bertemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, maka dibaca jelas. Contohnya, anha. Contohnya seperti itu. Berarti dibaca jelas. Seperti ikhfa tadi. In kuntum. Contohnya seperti itu. Jadi dibaca agak dengung. Jadi, apabila bertemu huruf yang dua tadi, contohnya ikfa, bertemu dengan huruf yang 15 tadi, maka dibaca dengung. Dan izhar gitu pula. Apabila bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka dibaca jelas. Berikutnya, idgham bi gunnah. Yang mana huruf idgham bi gunnah itu ma, na, wa, dan ya. Huruf ma, na, wa, ya ini apabila bertemu dengan huruf nun sukun, nun mati, atau nun sukun bertemu dengan tanwin, bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, maka dibaca dengung. Selanjutnya idgham bila gunnah, yang mana huruf idgham bila gunnah ini ada dua macam, yaitu lam dan ro. Selanjutnya iqlab. Iqlab adalah hurufnya ba, meleburkan suara ba kepada bacaan. Selanjutnya mim sukun. Mim sukun adalah yaitu safawi, contohnya izhar safawi. Huruf izhar safawi itu huruf selain dari huruf mim dan ba. Dan idgham mimi atau idgham mutamasilain yang ada hurufnya itu huruf mim. Idgham mimi memasukkan huruf mim. Mati bertemu dengan huruf mim. Itu disebut dengan idgham mimi. Dan selanjutnya ada juga hukum tajwid yang namanya gunnah atau dengung. Mim yang bertasdid atau nun yang bertasdid. Jadi ada juga huruf tajwid, hukum tajwid itu bacaannya yang hukumnya qalqalah, yang mana qalqalah itu dibagi menjadi dua. Contohnya qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Sedangkan qalqalah kubra itu berada di akhir kalimat dan qalqalah sugra itu berada di tengah-tengah kalimat. Huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama ba, ja, da, to, kha. Nah, untuk alif lam terbagi menjadi dua. Yang pertama alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam samsiah, alif lam yang tidak dibaca karena ada tasdid, dan alif lam qamariyah, alif lam yang dibaca. Jadi itulah perbedaan antara hukum-hukum tajwid yang ada di ilmu tajwid. Jadi untuk contohnya nanti bisa kita lihat secara bersama. Selanjutnya, adapun asbabun nuzul dari surat Al-Isra ayat 32, menurut bahasa asbabun nuzul berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu asbab, yang berarti sebab dari, dan nuzul yang berarti turun. Berarti menurut istilah asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran, yang mana sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Taksir, asbabun nuzul adalah ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda itu meminta izin untuk melakukan zina. Sontak kepada tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarangnya, dan turunlah ayat ini. Itulah sebab turunnya ayat Al-Isra ayat 32 ini. Nah, selanjutnya adapun isi kandungan dari ayat dan hadis tentang surat Al-Isra ayat 32, yang pertama Allah melarang kita mendekatkan zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada
eee, penzinaan. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah karena sangat perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Yang keempat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Adapun hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang orang yang beriman tidak akan melakukan perbuatan zina. Yang kedua, perbuatan zina dan minum khamar termasuk dalam perbuatan pergaulan bebas. Yang ketiga, cara menjauhi perbuatan zina terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangannya. Itulah tadi materi yang Ibu sampaikan tentang surat Al-Isra ayat 32 yang mana berkaitan dengan pergaulan bebas. Jadi, kesimpulannya tentang pergaulan bebas, Allah sangat mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas. Hal ini karena perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaatnya. Maka itu Allah maka itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat untuk kita. Oh, sampai di situ. Baiklah, Nanda semua, sampai di situ materi yang Ibu berikan tentang surah Al-Isra ayat 32. Kalau ada salah dan janggalnya, Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.